Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya, walaupun dalam keadaan pandemi seperti sekarang ini, dan semoga kita semua selalu bahagia. Saya Stella Rahmanda Putri dengan NIM 2017-2010-66. Di sini saya akan sedikit mereview jurnal tentang konstruktivisme dan critical theory yang ditulis oleh Bagas Haradiaksa, Diskon Halal Syah Aji, Journal of Islamic Law, volume 4, nomor 1 tahun 2020. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan isi dari jurnal ini. Konstruktivisme dan critical theory. Pada paradigma konstruktivisme, epistemologi mempunyai sifat transaksional atau subjektivis. Maksudnya adalah penganut objek observasi atau investigasi terkait secara interaktif. Terakhir, paradigma konstruktivisme dari aspek metodologi yang merupakan dialogis atau dialektikal, maksudnya adalah ada dialog antara penganut atau pemegang dengan objek observasi atau investigasi secara dialektikal, mentransform kemasabodohan dan kesalahpahaman menjadi kesadaran bahwa struktur historis dapat diubah dan karenanya diperlukan aksi nyata. Pada aliran filsafat hukum, critical legal theory, critical legal studies, dan feminist jurisprudence meyakini hukum secara virtual atau secara sejarah. Pada saat bersamaan, hukum adalah instrumen hegemoni yang cenderung dominan, diskriminatif, dan eksploitatif. Untuk merangkul aliran-aliran ini diperlukan pelatihan, resosialisasi, tradisi penelitian kualitatif yang didukung kuantitatif, sejarah, nilai-nilai altruis, serta pemberdayaan masyarakat. Critical Legal Studies merupakan arus pemikiran hukum yang mencoba menentang paradigma liberal yang melekat kuat dalam studi hukum di Amerika melalui metodenya yang dikenal dengan metode dekonstruksi. Apa itu dekonstruksi? Dekonstruksi dalam hukum merupakan strategi pembalikan yang berfungsi melihat makna istilah yang tersembunyi. Yang selanjutnya adalah ketika legal studies memberikan argumentasi akademik tentang proses hukum seperti pembentukan undang-undang maupun proses penafsiran. Critical Legal Studies juga menjelaskan bahwa tidak mungkin proses hukum berlangsung dalam konteks bebas atau netral dari pengaruh moral, agama, dan pluralisme politik. Feminisme dalam hukum juga menolak bagaimana posisi wanita senantiasa dimarginalkan dalam perjanjian, pekerjaan, dan berbagai kehidupan sosial. Kaum feminisme melihat bahwa sekalipun para wanita telah berusaha untuk memperbaiki masa depannya, namun tetap saja hukum selalu dibayang-bayangi oleh ideologi yang maskulin. Jadi bisa sedikit kita ulang atau sedikit kita simpulkan bahwa pada paradigma konstruktivisme, epistemologi mempunyai sifat transaksional atau subjektivis. Pada aliran filsafat hukum, critical legal theory, critical legal studies, dan bahkan feminist jurisprudence meyakini hukum secara virtual ataupun secara sejarah. Untuk merangkul aliran-aliran ini, diperlukan pelatihan resosialisasi, tradisi penelitian kualitatif yang didukung kuantitatif secara nilai-nilai altruis, serta pemberdayaan masyarakat. Dekonstruksi dalam hukum merupakan strategi pembalikan yang berfungsi melihat makna istilah yang tersembunyi. Critical Legal Studies memberikan argumentasi akademik tentang proses hukum seperti pembentukan undang-undang maupun proses penafsiran. Critical Legal Studies menjelaskan bahwa tidak mungkin proses hukum berlangsung dalam konteks bebas atau netral dari pengaruh moral, agama, dan pluralisme politik. Metode penelitian yang digunakan pada jurnal ini yaitu metode penelitian normatif. Pasti dalam setiap jurnal ataupun makalah ataupun diri kita sendiri pasti memiliki kekurangan bahkan memiliki kelebihan. Dan menurut saya pribadi ada kelebihan dan ada kekurangan dari jurnal ini. Kelebihan dari jurnal ini yaitu urutan isi dalam jurnal ini mudah dipahami, terdapat beberapa pendapat mengenai satu topik, jadi misalkan membahas konstruktivisme itu tidak hanya pendapat dari satu tokoh saja, melainkan dari banyak tokoh. Kekurangannya yaitu pendahuluan terlalu banyak, jadi membuat kita pembaca malas membaca karena melihat awalnya sudah terlalu banyak. Bahasa yang digunakan sedikit susah untuk dipahami, deskripsi kasus sebaiknya tidak ada atau dihilangkan karena tidak terlalu penting ya teman-teman.
Sekian review jurnal dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bisa membantu dan semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu dan tetap stay safe ya teman-teman. Selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.